Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah isi hatimu untuk dirimu. Kira-kira apa ya? Nanti kita lihat ya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, 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 Aries. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu. Hatimu ingin berkata apa kepada dirimu, Aries? Oke, di sini ada King of Swords. Di sini juga ada Page of Pentacles dan juga di sini ada Two of Swords. Hatimu bilang ya, jiwaku, logikaku, tolong dong ya. Kalau ada uang hemat-hemat. Kalau nggak ada uang, ya apa adanya, jangan hutang-hutang. Kita berjuang untuk keuangan. Kenapa? Karena kalau ada hutang, di sini dia tertekan, ditagi-tagi, diteror-teror, atau mungkin contohnya kalau kamu tidak jujur dalam keuangan, hatimu itu merasa tersiksa. Jadi saya disclaimer dulu ya. Di sini nanti ada yang bingung, Kak Ica maksudnya apa ya bicara hati? Ini artinya gini, antara hati dalam dirimu, dalam tubuhmu tuh ada dua ya, hati dan logika. Ini yang kadang-kadang bingung ya. Kamu tidak terkoneksi antara dua ini. Di mana sekarang isi hatimu ini, dia ingin katakan kepadamu, ini yang dia ingin katakan. Bahwa jangan hutang-hutang diriku, logikaku, karena gengsi, karena gaya hidup. Dia tertekan pada saat kondisinya, contoh di telepon, bagaimana Pak, Bu, sudah jatuh tempo nih, sudah ada uang belum? Dia yang pusing lagi, duk-dak, atau malam-malam itu duk-dak, nggak bisa tidur. Itu bicara hati, logika santai-santai baik. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu antara logika dan hati itu harus seimbang untuk bisa menuntun ragamu menuju apa yang kamu impikan. Ya, dimana terkadang kamu tidak melihat dari sisi hati. Kamu ngambil keputusan dari logika kamu sendiri tanpa mempertimbangkan dari sudut pandang hati. Pada saat ada masalah, hatilah yang tersakiti. Hatilah yang menderita, bukan logika. Padahal yang mengambil keputusan logika, tetapi hati yang tersakiti atas keputusan dari logika. Ini ibaratkan kalau dua orang yang berbeda, ini perumpamakan dua orang ya. Ini hati ini adik, logika ini kakak. Kakak itu terlalu mengintimidasi dan tidak bisa mendengarkan adiknya. Seolah-olah egonya tinggi, yaitu logikamu, dimana menuntun ragamu untuk mengikuti apa kemauan logika. Ini bicara keuangan soalnya. Contoh, kita mau nikah nih tapi belum ada uang. Logika bilang, aduh saya sudah berusaha tapi belum ada uang, terus gimana dong? Ya, padahal sebenarnya apa ya kalau dibilang masih bisa untuk kerja gitu. Contohnya logika bilang, oke, adikku ya, kita akan cari duit. Berapa biaya yang kurang gitu? Oh 50 juta.
harus otaknya berpikir gitu. Untuk bisa mendapatkan 5 juta per tahun ini, per bulannya harus dapat berapa, per harinya harus mendapat apa. Setelah mendapat kalkulasi nominalnya, ya kamu harus bisa tahu bahwa pekerjaan apa yang bisa mencapai satu hari nominalnya segini. Itu yang dipecahkan dan itu yang dilakukan untuk bisa menuntun ragamu untuk bekerja itu. Tetapi seolah-olah kayaknya nggak usah deh, biarin aja, malas. Karena dia tidak mendengar dari suara hati. Pada saat pasangannya marah, kecewa, dan meninggalkan Aries karena mungkin dia merasa bahwa tidak serius, akhirnya hati lagi yang tersakiti. Hati, aduh kenapa ya saya dicampakkan, kenapa ya saya ditinggalkan. Kalau logika nggak urus dia, ya sudah, itu urusan kamu, hati. Ya, seolah-olah tuh kan kamu salah, tuh adik kamu yang salah. Seolah-olah melimpahkan semua ke adiknya. Ini kalau kita bicara adik dan kakak tuh, kakak tuh selalu benar. Ya, padahal kakak salah tuh selalu benar. Pokoknya nggak ada salahnya kakaknya. Dan kalaupun seandainya salah, ya adiknya lah yang salah gitu. Padahal aspirasinya nggak pernah didengar gitu. Contohnya juga, kamu mau minta maaf, cepat minta maaf, kak kita kan yang salah. Tapi Logi bilang, ngapain, itu harga diri, gak usah, biar dia yang datang mengemis cinta kepada kita. Akhirnya kamu merasa bahwa kita kan salah, kenapa ya kita gak minta maaf. Ya itu, hatimu juga merasa sedih, kenapa ya saya gak minta maaf, kan saya yang salah. Tapi logika tetap bertahan untuk menahan langkah, memberikan sinyal kepada tubuh untuk nggak usah kamu bicara, nggak usah kamu gerak, ya duduk diam di tempat aja, nggak usah kita harus pura-pura berdrama seolah-olah kita bahagia. Padahal hati ini ada, ya kita kan salah, kita yang harus minta maaf, ya, ataupun saling memaafkan. Tetapi karena ego, karena logika kamu terlalu tinggi, akhirnya menuntun egomu dan menuntun juga ragamu untuk bersikap egois, kasar, dan ya settingan dari logika yang ego. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini bicara keuangan soalnya, ya. Wah. Ini keuangan nih masalah semua ya, masalah keuangan nih, masalah bertubi-tubi, entah dalam percintaan, masalahnya keuangan, ya. Masalah percintaan keuangan, masalah hidup keuangan, masalah gengsi keuangan, ya. Di sini Queen of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Wands. Apalagi yang dia ingin katakan kepada dirimu? Jadi kamu ya, Four of Swords, dan di sini Death. Jadi yang bikin mati dirimu atau kamu itu merasa terpuruk karena keputusan yang kamu ambil itu salah. Ya, kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu. Kenapa? Karena logika terlalu dominan. Ya. Logika itu terlalu rakus gitu. Saya harus mempunyai ini, saya harus mempunyai ini, tanpa dia melihat apakah hati itu senang. Hati mau diperlakukan seperti gitu. Ya, contohnya, saya harus bisa menjadi orang kaya dengan berbagai cara gitu. Apapun caranya. Tetapi hati tidak suka. Dia bilang, ya sudah, kita bersederhana saja, ngapain? Ya, pokoknya harus, ya, karena kita harus keluar dari keterpurukan, orang itu harus menghormati kita, ya, seolah-olah kita tuh punya banyak harta, ya, supaya kita dihormati. Tapi ujung-ujungnya ambil kredit. Tapi pada saat ada teror-teror dari debt collector ataupun mungkin pihak yang memberi pinjaman, hati lagi yang cenat-cenut sampai tidur nggak nyenyak, makan tak enak, ya. Karena apa? Gengsi dari logika. Yang mau dilihat wow, yang mau dilihat katakan sukses, mau dilihat katakan kaya. Padahal sebenarnya dari sudut pandang hati dia mau bersederhana. Ya. Sehingga ya tidak nyambung gitu. Kadang-kadang dampaknya ke sakit. Karena apa? Logika dan hati tidak sevibrasi, tidak sejalan, akhirnya raga ini bingung mau ke kiri atau ke kanan. Karena tekanan, ya, akhirnya dia sakit-sakitan, sakit belakang, sakit tulang belakang, sakit mata, sakit kepala, sakit ulu hati, terus asam lambung naik,
keram-keram. Itu pengaruh karena hati dan logikamu tuh tidak sevibrasi, tidak sejalan. Jadi akhirnya dampaknya ke fisik, di mana kamu akan mendapatkan penyakit medis. Itu logikanya yang kamu belum paham, di mana kamu macam contoh meminta tolong itu adalah dari orang lain. Logika tuh berpikir, saya harus minta untuk bisa mendapatkan cita-cita saya harus bisa minta tolong dari pihak luar. Padahal kamu tidak tahu bahwa kamu tidak libatkan adikmu, di mana adikmu yang harus kamu dengar, dan adik juga harus bisa sama-sama juga saling memberi nasihat dan mendengar. Macam contoh kalau adik lagi patah hati, ya logika kan biasa aja, sudah biarin aja ya, ataupun nggak mau urus gitu. Jadi hatinya tuh bersedih terus ya, serasa sendiri, padahal sebenarnya kamu nggak sendiri, ada logika kamu yang harus bisa menguatkan bahwa anggap dia adik kan, jangan sedih ya, kita ditinggalkan, oke nggak apa-apa, tetapi ingat suatu saat nanti pasti akan ada orang yang membahagiakan kamu, membahagiakan kita, jangan takut ya, jangan pernah bersedih, kita harus move on. Ini kan tidak bersedih mulu. Kenapa? Karena dia merasa sendiri, tidak ada yang menemani, di mana akhirnya adiknya jatuh cinta lagi kepada orang-orang di luar sana yang mana berharap suatu saat nanti bisa bahagia. Karena apa? Koneksinya berharap pada orang lain, bukan berharap pada diri sendiri. Iya kan? Kalau kita tidak betah di rumah itu karena kita nggak nyaman di rumah, betul tidak? Atau bosan. Sama dengan dirimu, kamu mencari kebahagiaan di luar diri karena kakakmu atau dirimu itu kamu gak nyaman di dalam dirimu, kamu tidak bahagia di dalam dirimu. Kalau kamu berbahagia dengan dirimu sendiri, kamu gak akan pernah mencari orang lain atau mencari cinta lain atau mencari supply untuk bisa membahagiakan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah sejalan antara hati dan logikamu, mengiring tubuhmu untuk bisa bahagia. Ini yang ada dalam benak kamu tuh kan sendiri-sendiri. Jadi saya sendiri, saya sepi. Padahal sebenarnya di dirimu tuh harus ada komunikasi antara hati dan logika sehingga kamu tuh merasa bahwa saya tidak sepi, saya tidak sendiri. Ya. Benar kan? Tapi kamu kan serasa masa sendiri. Saya yang berjuang sendiri. Ya, hati sendiri, pikiran sendiri. Ya. Padahal itu kamu tidak tahu bahwa suara hati itu adalah suara Tuhan loh. Tapi terkadang kamu berlogikanya terlalu tinggi, jadi kamu tuh lebih mendengar suara manusia. Ujung-ujungnya manusia toksik yang mana tidak mau kamu berkembang. Spesimis, manusia mental miskin, manusia pecundang yang kamu dengar. Sedangkan suara hati di mana suara Tuhan kamu nggak dengar sama sekali, nggak peka. Tapi ujung-ujungnya kamu mendengarkan orang toksik dan gagal, kamu salahkan lagi. Tuhan, kenapa kamu begitu jahat? Tuhan, kenapa hidupku begini? Tuhan, kenapa mengeluh dan ngeluh. Padahal Tuhan itu sudah memberikan hati, tapi gak pernah kamu dengarkan. Di mana suara Tuhan itu ada di hatimu, tapi kamu gak pernah mendengarkan. Kamu lebih mencari atau mendengarkan kata orang. Dan itu yang terjadi kan? Ketik di kolom komentar, betul tidak, Aries? Jadi yang saya mau katakan di sini adalah kamu harus komunikasi antara hati dan logika seimbang. Jangan terlalu berlebih. Ya, sama-sama saling menegur, sama-sama saling memberikan masukan. Jangan ada yang egois. Kalau satu sedih, satu menguatkan. Iya kan? Kalau satu yang terlalu kasar, egois, satu mengingatkan, jangan, tolong sabar, nggak boleh gitu. Harus seperti gitu, kamu bicara sendiri pada dirimu. Bukan menunggu orang-orang lain ya di luar dirimu datang kepada dirimu untuk bisa membahagiakanmu. Mereka datang membahagiakanmu itu bonus, tetapi ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Di mana sevibrasi antara hati dan logika untuk menuntun ragamu supaya kamu bisa sukses, menuntun ragamu untuk bisa bahagia. Itu aja. Tapi terkadang kamu gak ngeh, karena apa? Kamu berpikir bahwa harus ada orang yang datang membahagiakanku. Orang datang itu bonus. Dia mau datang membahagiakanmu, tidak, itu kamu gak usah peduli. Ya, kenapa? Karena kamu sudah bahagia. Sama seperti kalau kita sudah kaya, kita malah memberikan kebahagiaan. Kita memberikan lebih dari ke harta kita. Tapi kalau kita kondisinya miskin ya, kita ya mengemis, minta, ngeluh. Dan itu yang terjadi pada dirimu saat ini. Kenapa? Karena kamu tidak berbahagia dengan dirimu. Kamu fokus pada orang lain. Padahal sebenarnya fokuslah pada dirimu, pencapaian dirimu, bukan berfokus pada orang lain. Oke, jadi seperti gitu ya. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa lebih
menyayangi diri kamu, mencintai dirimu, memaafkan dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia itu dirimu. Jadi jangan pernah menjudge dirimu atau malah menyakiti. Ya, kita macam contohnya ya, kamu sakit hati terus tiba-tiba langsung menyakiti diri ya, contohnya minum-minum beralkohol ataupun apa ya, drugs dan macam-macam, itu kan menyakiti diri kamu, kasihan pada dirimu. Kenapa kamu malah tambah bikin begitu dirimu? Kamu nggak sayang. Ini ibaratkan hatimu tuh adikmu yang harus dilindungi, dimana logika adalah kakak yang harus selalu senantiasa ada hadir untuk bisa melindungi adiknya. Ya, jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Raihlah apa yang kamu inginkan, tetapi berdiskusi dulu sebelum kamu mengambil keputusan, agar langkahmu bisa seiring dengan apa yang kamu inginkan, baik hati dan logika. Ya, jangan malah mengambil langkah yang salah karena keegoisan. Ingat, semua yang sudah pernah terjadi, biarlah terjadi. Yang bisa menguatkanmu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu move on adalah dirimu sendiri. Kalau kamu tahu bahwa itu salah, maaf, minta maaf, dan introspeksi diri. Jangan sampai waktu berlalu, akhirnya penyesalan timbul di hari esok. Ya, ingat, waktu tidak akan terulang lagi. Jadi, ya, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ambil pelajarannya untuk bisa kamu bawa ke masa depan. Dan ya, semoga hidupmu jauh lebih baik karena ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya hidupmu akan begitu-begitu saja atau lagi jatuh dalam keterpurukan. Ya, jangan karena gengsi, jangan karena ego akhirnya kamu terpuruk di hari esok. Hati-hati. Ya. Dan ingat, lebih peka terhadap suara hati, karena hatimu adalah suara Tuhan. Jangan kamu terlalu peka terhadap suara orang toksik yang akan menuntunmu masuk dalam jurang. Lebih peka terhadap suara hati karena semesta ingin menuntunmu ke jalan yang lebih baik, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.